Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Samidur di Ngobras bareng Samidur persembahan Ratu Lebah Production. Hari ini kita kedatangan tamu yang nggak asing lagi, Kak Ros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat-sehat? Sehat, Anda nampaknya yang iya, sakit gue nih Kak Ros. Kak Ros, kali ini temanya nih tentang packaging. Apa namanya? Packaging atau kemasan? Ya, packaging atau kemasan. Bahasa Indonesianya kemasan yang jelas. Ini banyak contohnya di sini, teman-teman bisa lihat ya. Kita kupas tuntas habis tentang betapa pentingnya kemasan ini bagi kita semua. Mau harus dimulai dari mana nih? Ini macam-macam nih produksinya satu perusahaan. Ya. Oke. Pertama, kalau kita ngelihat kemasan ya, kemasan itu gimana kemasan bisa meningkatkan penjualan. Nih, kemasan jangan asal kita bikin kemasan gitu loh. Jangan nanti kuenya kecil, makanannya kecil, terus kemasannya besar. Itu kan kayak orang ulang tahun ya. Kadonya isinya apa, kemasannya besar. Itu dan bukan itu untuk dijual. Iya. Tapi kan tidak untuk dijual. Yes. Nah, kalau untuk dijual, packagingnya itu kemasannya harus menyesuaikan dengan apa yang akan dimasukkan di sana. Bahkan segmen siapa yang mau kita tuju. Ya, segmennya. Oh, saya segmennya ini makanan untuk, misalnya makanan ya, makanan untuk yang ibu-ibu yang sangat konsen dengan recycle gitu. Jadi kemasannya jangan kita menawarkan kemasan plastik. Kalau yang mau kita angkat tentang recycle. Nah, dan yang kedua, kemasan itu juga kita harus menjamin keamanannya. Karena sekarang orang beli barang itu kan sistemnya yang banyak dikirim. Nah, gimana? Online ya, karena online ya. Kalau misalnya nih yang tingginya segini nih mungkin sekitar 4 atau 5 cm. Ternyata isinya lebih besar dari kemasannya. Jadi tidak nutup dengan sempurna kayak gitu. Itu kan juga akan pengaruh dengan keamanan isi dari kemasan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya kemasan itu juga harus bisa menginformasikan apa sih yang ada di dalam kemasan itu sendiri. Kalau kita lihat, ini memang ada beberapa produk dari teman-teman UKM ya, UKM di Batam, yang levelnya juga macam-macam. Ini di sini nih ada nih, mereka menulis karena banyak pilihan produknya itu banyak. Ada beberapa pilihan produk, ada variannya. Oh, ada yang coklat, frozen cheese, matcha. Identitas produknya ini ya. Iya. Nah, dan di balikannya juga ada. Expired date-nya kapan? Nah, itu yang sering saya cerita Kak Ros tuh. Ya. Kalau yang produk kemarin kita kan bahas terakhir kemarin produk rumahan tuh. Kira-kira hubungannya dengan kemasan ini gimana nih? Dia expired, memang harus jujur di sini ya? Ya, itu harus. Juga bahkan dia punya production code. Production code ini apa gunanya? Untuk mengetahui kalau misalnya kita memang tidak ingin kejadian produk kita itu rusak sebelum waktunya. Tapi kalau misalnya ada produk itu rusak sebelum waktunya, kalau ada kita tahu expired date-nya kapan, production code-nya itu kapan, itu setidak-tidaknya kita tahu. Kalau kita mau ngetrace lagi, ini kok bisa kejadian seperti ini nih, kesalahannya di mana? Makanya biasanya teman-teman yang produksi itu sebelum masa expired date, mereka setiap produksi harusnya menyimpan makanan itu. Meskipun cuma secuil atau sebagian kecil, mereka menyimpan. Karena gunanya itu kalau misalnya ada sesuatu, dia masih punya yang disimpan di tempat dia, di tempat produksinya, untuk diteliti kira-kira apa. Apakah salah waktu setelah sampai di customer misalnya, ini harusnya dimasukkan di kulkas, ternyata ditaruh di suhu ruangan. Bisa jadi produknya
2 hari sudah menjamur, jamuran gitu loh ya. Padahal harusnya daya tahannya kalau di kulkas bisa seminggu gitu. Dan ya di produk ini, kemasan ini harus ada identitasnya. Nah, ini produksinya ini. Mustika Ratu. Ini bukan Mustika Ratu ini, Pak. Apa itu? Momtik Kitchen. Kirain Mustika Ratu. Mereka ngasih nih keterangan kalau mau cari saya di mana gitu loh. Oh, artinya ini materinya nomor HP adalah saya. identitas produknya. Ya. Terus. Ada lagi yang penting kadang mereka memberikan slogan. Unforgettable taste. Ada. Itu apa tuh? Kalau gini happiness in every bite. Jadi artinya kan ya, ada setiap gigitan itu rasanya kan, gimana? Ya. Itu Jadi harus menggambarkan, packaging itu harus menggambarkan. Tapi memang untuk teman-teman yang pemula mungkin agak kesusahan ya untuk membuat, oh karena hari ini kayaknya saya serak namanya roti apa gitu. Oh kok besok kayaknya saya mau ganti ya. Masih di yang polos dulu. Tapi sudah terpacking. Tingkat keamanannya sudah ada. Tingkat keamanan ketika produk ini terdeliver, produk ini dibeli oleh customer, aman untuk diterima, tapi belum memenuhi unsur yang bisa meningkatkan penjualan. Karena gimana pun packaging itu harus bisa mampu meningkatkan penjualan. Nah, kan harapannya kalau saya sudah bikin seperti ini, saya kasih ke Pak Rudi, meskipun yang beli pertamanya saya, Pak Rudi kalau enak Pak Rudi bisa langsung beli sendiri. Tapi beda kalau ini polos, enak Pak Rudi akan nelpon saya belinya di mana. Gitu kan? Ya, kalau kayak gini kan, oh beda. iya, Karena, saya harus cari di IG ini, gitu okay. kan? Kalau apakah ada perbedaan dari sisi bahannya, Carlos? Apa Ya. bedanya bahan yang ini kan kertas ya? Ya, semua kertas Pak. Memang kertas ya? Ini kertas semuanya, bukan Nggak, plastik. Ada yang apa sih bedanya? Ya, ini ada kemasan Ya. plastik itu apa? Ya, Kak Ros khususkan ke plastik ya? enggak. Saya Juga ada plastik. saya tidak main di plastik. Oh memang. Ya. Tapi ada ya kemasan plastik itu. Ada. Apa ada. bedanya yang bedain? Peruntukannya. Ada produk yang memang cocoknya nanti packingnya di plastik, atau ada yang memang cocoknya di Pakai kardus. Nah kayak tempat kita ini, ke tempat kita sekarang Double N Coffee. Kebayang nggak kalau kopinya kita masukin ke sini? Ya nggak kebayang dong. Masih mau minum? Mungkin kopi dingin. Ya kan nggak bisa gitu. Maka kemasannya dia pakai kemasan plastik atau kaca seperti ini. Oke. Nah di situ kenapa produk itu kemasannya tidak bisa. Oh saya suka nih sama kemasan kaca, tapi tidak serta merta setiap bisa digunakan bahan untuk itu bisa pakai ke kaca gitu. Nah, setelah tadi ada identitas produknya, ada tagline-nya, kemudian dari bahan, kan ini nggak bisa lepas dari unsur seni kan? Ya. Gitu. Memang harus ya di situ. Apa memang dia kalau di kantor kakak itu by order atau memang ada ini seniman desainer sendiri? Itu tergantung. Saya ada yang membantu teman-teman yang memang belum ada desain untuk datang, kita bantu untuk desain gitu kan. Tapi semuanya itu berpulang sama si business owner barang tadi. Dia punya bayangannya seperti apa gitu loh. Si A jualan pizza, si B jualan pizza, si C jualan pizza, tapi mereka punya bayangan sendiri-sendiri. Oh pizza saya itu harus kayak gini, yang ingin saya tuangkan ini. Biasanya saya selalu menyarankan ke teman-teman, kalau mau bikin kemasan, ayo Anda datang. Jangan hanya by WA gitu loh. Nanti banyak mismatch-nya. Ya, perbedaannya banyak. Kalau Anda datang, kita bisa ngobrol, kita bisa nanya, bisa saling menggali. Oh saya tuh maunya yang kayak gini loh, saya maunya yang kayak gini. Lebih gitu pada konseling kan ya? Ya. Soalnya ini kan nggak bisa suka-suka digunakan. Ada juga mungkin yang di usahanya yang memang mulainya nggak dia sendiri gitu ya, mungkin sudah berpartner dan segala macam, sudah berbadan hukum, mereka sudah punya corporate identity sendiri. Nah, kalau dia sudah punya corporate identity sendiri itu
biasanya desainnya lebih enak ya, karena mereka udah bisa, oh desainnya maunya yang seperti ini gitu. Terus ya yang berikutnya ada lagi. Di kemasan itu kadang kita untuk meningkatkan, kita mengenal season. Nah, yang seperti yang ini nih Pak. Ini produk season ini. Nah, nih. Oh, ini ini serupa ada tapi tulisan. tidak sama. Ini Ya kan kan? ada selamat. Ya, ini hanya muncul di saat bulan momen ya. mau Lebaran. Yang ini munculnya di saat Natal. Oke, beda dia ya. Beda, tapi corporate identity-nya mereka sudah sama. Mereka tetap, cuma mereka membedakannya di sini aja. Mereka juga punya nih. Oh, kalau yang nggak season kayak apa gitu. Oh iya ya, ini kan sama ini ya. Ini juga sama nih. Mirip kan? Ini memang harus punya, enggak harus tunggal Kak ya, harus kreatif untuk masing-masing ini. Karena kan dia ngejarnya untuk oleh-oleh dan untuk hampers ya, kalau anak muda sekarang bilang gitu kan. Untuk hadiah. Nah, kalau Lebaran dia munculnya yang ini. Pemilihan warnanya juga gitu kan. Oh, Lebaran identik dengan putih suci gitu. Nah, begitu Natal dengan merah-merahnya. Ini bisa untuk Natal, untuk Imlek. Nah, itu yang kemarin saya tanyain. Apakah warna itu punya pengaruh? Memang punya ya pengaruh. Ya kan memang ada warna-warna tertentu yang suka, ya. perempuan suka yang pink. Ya kalau Valentine jangan sampai Valentine nanti dikasih warna ungu hitam gitu kan. Bisa marah mungkin. Yang selanjutnya ini masalah ergonomis. Ini kalau bisa dilihat nih. Ini ada. Ini bukan sekedar cuma kok iseng banget sih ngasih lobang kayak gini gitu. Bikin gitu susah gitu kan. Maksudnya? Ini kan maksudnya jari. Jadi kalau misalnya kita mau buka nih tinggal ditarik seperti ini. Oke. Ada beberapa model. Oh ya. Ini ada yang dibukanya langsung kepisah. Kenapa dia dibukanya kepisah? Itu ada tujuannya juga loh. Dia nggak asal. Jadi nggak asal dong ya. Dipikir yang bener, ini keren ini. Asik juga. Kalau misalnya itu lubang itu dibuntu, susah kan? Nah. Oh gitu Kak ya. Nah, jadi kemasan yang fungsinya kemasan yang kelihatannya sederhana itu mempunyai banyak manfaat. Ya. Ada lagi nih, kalau ibu-ibu yang biasanya dia sangat sayang membuang sesuatu, meskipun itu sekedar kemasan, kadang bisa disimpan nanti untuk kemasan apa lagi saat dia ngirim ke kawannya, itu bisa. Nah, kadang botol nih kalau misalnya kaca kayak gini, dia beli saat toples dulu isinya ini, nggak dibuang itu, nanti digunakan lagi untuk next. Ini punya nilai ganda juga dong. Ya. Artinya isinya udah habis, tempatnya masih buat ini di kaleng kongwan isi rengginang gitu. Nah, ya kira-kira begitulah. Iya. Kak Ros, pengalaman Kak Ros nih, berapa persen menjadi beban di produk nih, alokasi kemasan itu? Wah, susah ya untuk menganalisa. Kalau itu kan tergantung yang pilihan, yang punya produk ya. Artinya itu eksklusif, itu sesuai ini juga ada ini. Semakin mahal produk, ya beban ininya jadinya semakin kecil dong. Oke. Ya karena isi boleh sama. Saya isi brownies, Pak Rudi isi brownies. Mungkin brownies saya untuk bikin satu brownies ukuran inilah ya, brownies ukuran ini. Saya butuh 20.000, Pak Rudi juga butuh 20.000. Tapi saya menjual browniesnya dengan harga 50.000. Pak Rudi hanya menjual browniesnya harga 30.000. Tentunya bebannya beda ya. Kalau di persentase beda. Meskipun sama-sama saya menjual dengan harga 3.000 gitu. Satu ini 3.000, saya jual ke Pak Rudi 3.000 ya tetap. Secara nominal tetap 3.000, tapi secara persentase akan berbeda ketika harga jual kita juga berbeda. Memang yang jadi harus perhatian banyak itu kan gini Kak, kadang-kadang kita ini nyesal juga nih, kemasannya keren gitu. Begitu dibuka dalamnya ngecewain. Yalah, isinya kok cuma gitu. Iya gini aja. Gitu ya. Bahkan pernah lah gitu ya. Itu sebenarnya nggak filosofis banget ya dia. Atau memang visinya kayak gimana ya? Ya, itu yang saya tadi
segmen yang mau dituju itu siapa gitu loh. Kadang kan kalau yang teman-teman anak saya lah ya, yang milenial itu, mereka itu packagingnya bagus-bagus, isinya ya gitu deh gitu kan. Masih banyak yang lebih enak tapi mereka bisa menjual dengan harga lebih dan dengan kuantiti yang juga lebih banyak dari kita gitu, meskipun yang kita bilang bikinan saya lebih enak. Nah, tapi ya kemampuan mereka mengemas itu ternyata sesuatu membawa pengaruh untuk membeli ya. Ya ibaratnya saya bak brownies kalau bungkusnya seperti ini, ya beranilah saya bawa gitu loh. Tapi kalau saya bawa brownies cuma dibungkus pakai kertas roti kan mungkin malu-maluin ya bawanya, gitu kan. Lain halnya kalau kita beli packaging yang biasa yang cuma mika. Orang ini untuk hadiah juga rasanya juga beda kak ya. Ya. Gitu kan. Ya kita juga nggak tahu nih habis itu apakah di dalamnya diisi apa gitu kan. Kadang orang membeli juga bukan tidak dinikmati untuk orang diberikan seseorang. Meskipun kadang kalau dilihat, cuma kemasan, habis isinya juga paling dibuang ke tempat sampah gitu kan. Kak, selama ini di musim Covid nih kak, apa yang jadi pilihan untuk kemasan kak? Apa merubah desain kokohnya karena apa namanya banyaknya? Kira-kira ini meningkat ya karena kan bisnis ini ya online-nya kan sekarang meningkat, orang butuh banyak kemasan gitu. Ya. Itu yang sekarang jadi tren apa kak? Ketahanan atau masih di artnya? Enggak. Kalau yang sekarang itu memang orang lebih mementingkan masalah keamanan, masalah kemasan ini seberapa tahan melindungi isinya yang di dalam dan kebersihannya sendiri. Karena kemarin ada isu kan memang harus clear ya. Proses packingnya seperti apa? Ini meskipun seperti ini nih ya, kalau kita lihat nih di dalamnya mereka ada nih, ada juga tata caranya. Kalau gimana sih? Nah, macam-macam ya. Bahkan ada loh yang isinya di dalamnya itu isinya tata cara makan, harus berdoa dulu, cuci kan tangan gitu kan. Jadi begitu dibuka gini kan, oh iya ya, aku belum cuci tangan dulu gitu kan. Oh iya ya. Ini kak, sekian tahun lamanya ngurusin ini nih kak ya. Apa deh hambatannya yang paling berat ini? Ini bahannya import atau bahan lokal kak? Ada yang lokal, ada yang dari sebelah ya. Oke, dari luar lah hitungannya. Itu kendalanya apa kak? Paling berat, paling dirasa paling berat. Apa ya? Karena saya sudah. Karena harganya ini masih ini ya, masih edible ya. Harganya ya masih di rupiah dong, karena gimana pun kita melakukan jual belinya, transaksi jual belinya di Indonesia ya harus rupiah. Bebannya masih rupiah. Ya. Kan sekarang kan udah ini masih di plastik kayaknya yang baru tuh. Makanan yang di dalamnya itu biasanya sudah di aluminium foil. Ada aluminium foilnya baru masuk gitu kan. Rata-rata ini mereka sudah memberikan info tentang ya produknya, kalau mau order di mana gitu. Jangan sampai bikin kemasan sudah cakep-cakep, tapi kemasan ini kalau ketemu orang lain nggak tahu mau pesan kemana. Oh iya ya. Nah, jadi semua produk ini ada, kalau mau ngubungin kemana gitu, ketahuan gitu. Ya. Oke kak, jadi betapa pentingnya kemasan ini untuk kita nih. Selain untuk meningkatkan value barangnya, kak, tips apa saja yang harus disampaikan ke teman-teman untuk bikin kemasan? Karena bisa jadi kemasan ini diproduksi sendiri ya, dalam volume kecil ya. Iya. Ini sorry, produksi mesin ini Mbak. Iya. Ini produksi mesin, artinya kan? Iya, ada orangnya yang jaga mesinnya. Ya, artinya kan
Kan ada yang produksi sendiri, dikemas sendiri. Ada. Apa? Biasanya itu kalau yang teman-teman yang baru memulai usaha, mereka kan beli kemasannya itu kemasan yang Ditali gini aja. yang ada di pasaran, yang bisa dibeli di toko. Nah, baru ketika produk mereka udah mulai mature, mereka kepikiran, wah saya nggak bisa nih, kurang safety. mulai naik nih ya. Kok produk saya masa sama dengan yang itu, kemasan saya masa sama dengan yang itu. Kalau sama ya saya nggak bisa jualan lebih. Oh, beli di toko yang udah jadi ada ya kemasan itu sebenarnya? Kalau yang seperti ini nggak ada, tapi ada yang bisa untuk jadi kemasan, mau brownies, mau apa dimasukin ke dalam itu ada gitu loh. Tanpa macam-macam. Ya, itu kan tanpa label, ya polos. Awal-awal gitu mungkin oke lah ya. Oke, karena yang dikejar di awal kan saya mau jualan dulu nih, jualan saya laku atau enggak. Begitu laku kan saya harus menaikkan penjualan saya. Gimana naikkan penjualan? Salah satunya pakai kemasan. Karena kemasan ini juga iklan berjalan kan. Oke. Kalau gitu Kak, yang terakhir tipsnya apa? Mulai dari mana dulu? Langsung bikin kemasan atau bikin kemasan sendiri? Pilihannya mana yang paling bagus? Gini, ketika teman-teman baru memulai usaha, ya, dan mereka sudah produknya masih 1 kali 2 kali bikin, terutama kalau ini ibu-ibu ya, saya sering nanya, sudah mantep belum sama merek yang mau dipakai? Sudah mantap belum dengan semua yang sekarang info yang diberikan? Kalau belum, silakan boleh pakai kemasan seperti ini atau apa yang masih polos. Di saya menjual yang masih polos ya. Pakai yang cara yang sederhana. Tapi ada info yang tersampaikan. Misalnya stiker itu lebih murah. Tapi memang tidak eye-catching. Iya, aku lihat itu kan kayak gitu. Enggak ini ya. Daripada mereka sudah invest mahal, ternyata bulan depan nggak cocok sama merek itu. Saya mau ganti merek, atau saya mau ganti nomor HP, saya mau ganti alamat IG, dan segala macamnya. Makanya saya bilang, oke, ini kemasan di tempat saya yang memang ada beberapa kemasan yang memang masih polos. Silakan beli. Kalau memang sudah dalam jangka waktu 3 bulan atau 6 bulan ternyata sudah mantap, ayo kita bikin desain. Tidak boleh seperti ini terus, karena kalau seperti ini terus nggak akan kan tak lihat teman-teman udah mulai produksi sampai 500 pack kan itu harusnya udah berubah dia ya. Nggak inilah ya. EC packingnya. Oke Kak Ros, ini yang bisa kita diskusikan hari ini. Ya. Next time kita cari isinya. Ya. Itu yang penting. Ya. Jadi kita praktek isinya. Memang karena teman-teman sekalian, kemasan adalah sebuah bukti atau corporate identity, sehingga jangan pernah meremehkan teman-teman. Teman-teman yang startup, udah 100 lebih lah packing, mulailah untuk belajar membuat kemasan sehingga produk Anda dapat lebih dicintai oleh konsumen kita semua. Thank you Kak Ros. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.